Mengenal Kota Nopan, kota sejarah, kota pejuang. Kota Nopan merupakan salah satu kecamatan yang terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kota Nopan berjarak kurang lebih 30 km dari pusat Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Panjabungan. Kota Nopan dinobatkan sebagai kota pejuang dan kota pendidikan karena Kota Nopan memiliki sejarah panjang dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kota Nopan juga merupakan tempat kelahiran tokoh-tokoh pejuang nasional seperti Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan Haji Adam Malik Batubara. Dan tentu banyak lagi tokoh dan pejuang yang mungkin tidak tercatat dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa peninggalan sejarah yang ada di daerah Kota Nopan. 1. Pesanggerahan Kota Nopan. Pesanggerahan Kota Nopan adalah rumah peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1930. Merupakan pesanggerahan terbesar dan terbagus di Sumatera pada abad ke-19. Bahkan Presiden Soekarno pun pernah berkunjung ke pesanggerahan ini pada tanggal 16 Juni 1948 untuk menggelar rapat raksasa dalam rangka mensosialisasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan mengajak warga Sumatera untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus untuk menenangkan gejolak dan mempersatukan rakyat di Sumatera yang ingin merdeka sendiri. Di atas pintu masuk pesanggerahan tersebut terpasang foto Bung Karno saat berpidato di tangga pesanggerahan itu. Di kamar nomor 1 itu terdapat terowongan yang membujur dari pesanggerahan hingga perbukitan sejauh kilometer. Katanya dulu terowongan itu pernah digali, tapi kemudian dihentikan karena sesuatu hal. Menurut ceritanya, terowongan ini dulunya digunakan untuk sarana menyelamatkan diri orang-orang Belanda jika diserang. Sampai sekarang, pesanggerahan Kota Nopan masih berdiri kokoh dan sangat terawat dan dijadikan sebagai mes pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2. Tugu Perintis Kemerdekaan. Di depan pesanggerahan Kota Nopan terdapat Tugu Perintis Kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada Jumat 4 November 1988 oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Tugu Perintis Kemerdekaan ini dibangun untuk mengenang para pahlawan yang turut berjuang dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran tugu ini semakin menegaskan status Kota Nopan sebagai kota pejuang. Tugu ini memiliki 4 sisi yang berisi naskah proklamasi, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, informasi pembangunan dan peresmian, serta 24 nama pahlawan yang berasal dari Mandailing. Adapun ke-24 nama pahlawan yang tertulis dalam tugu tersebut ialah 1. Yahya Malik Nasution, 2. Tinggi Lubis, 3. Makmur Lubis, 4. Haji Ayub Sulaiman Lubis, 5. Abdul Aziz Lubis, 6. Abdul Rahman Parinduri, 7. Haji Adam Malik Batubara, 8. Abdul Hamid Lubis, 9. Buyung Siregar, 10. Muhyiddin Nasution, 11. Abu Qasim Daulay, 12. Ilyas El Yusuf, 13. Haji Muhammad Yunan Nasution, 14. Muslim Arif Lubis, 15. Ahmad Nasution, 16. Abdul Ghani Nasution, 17. Haji Marah Sudin Hatib Hasibuan, 18. Mangara Jalutan Lubis, 19. Mangara Sayuti Lubis, 20. Anwar Nasution, 21. Adnan Nur Lubis, 22. Muhammad Faid Matondang, 23. Ayub Lubis, 24. Kiai Haji Ahmad Nasution. Selain ke-24 nama pahlawan di atas,
tentu masih banyak lagi nama pahlawan yang tidak disebutkan yang berasal dari Mandailing ataupun Kota Nopan. 3. Tugu Pahlawan. Dalam rangka mengenang para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur di Kota Nopan, maka dibangunlah Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan ini dibangun pada tahun 1959 dan diresmikan tepat pada saat peringatan Hari Pahlawan yang ke-14. Tugu ini posisinya berdiri tepat ada di depan terminal Pasar Kota Nopan dan tentu sudah ditata, dirawat dan dipercantik oleh Pemkab Mandailing Natal dengan membangun taman, gapura dan lampu hias di sekitarnya. Tugu Pahlawan ini setiap tahunnya dijadikan tempat pemberian karangan bunga sebagai bentuk penghormatan untuk pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Tiang bendera di Pasar Kota Nopan. Tiang bendera di Kota Nopan ini membuktikan bahwa Kota Nopan adalah kota sejarah dan kota pejuang. Di tiang bendera inilah Sang Merah Putih untuk pertama kali berkibar di Sumatera Utara setelah di Jakarta dan di Bukit Tinggi pasca proklamasi dikumandangkan pada tahun 1945. Saat ini posisi tiang bendera ini berada di lapangan Pasar Kota Nopan. Dulu setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, upacara penaikan bendera dilakukan di tiang bendera ini. Namun 10 tahun terakhir, seiring pembangunan ruko di Pasar Kota Nopan, lapangan untuk upacara semakin sempit sehingga tidak layak lagi dijadikan tempat upacara. 5. Prasasti. Di Simpang 3 Pasar Kota Nopan ada sebuah prasasti. Prasasti ini dibuat untuk mengenang pahlawan perintis kemerdekaan sekaligus bukti penegasan tentang Kota Nopan yang bersejarah. Di atas prasasti itu tertulis, lokasi ini adalah bekas rumah almarhum Haji Amin Nasution yang dipergunakan sebagai tempat rapat tokoh-tokoh partai politik mulai tahun 1915. SD 01 Kota Nopan. SD 01 Kota Nopan dibangun pada tahun 1914. Dulunya bernama Sekolah HIS Kota Nopan, Sekolah Dasar Bumi Putra. Setelah merdeka, namanya berubah menjadi Sekolah Rakyat 1 Kota Nopan. Lahirnya sekolah ini tentu memiliki tujuan yang sama dengan sekolah HIS di daerah lainnya, yaitu untuk mencetak karani, tenaga-tenaga administrasi pemerintah kolonial. Tapi akhirnya para lulusannya malah menggagas Indonesia merdeka. Salah satu tokoh pahlawan nasional yang pernah menimba ilmu di sekolah ini ialah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang berasal dari Huta Pungkut. Selain itu, ada juga sastrawan terkenal Muhammad Kasim Dalimunte yang pernah dinobatkan sebagai Bapak Cerpen Indonesia, pernah mengajar di sekolah ini hingga tahun 1935. Beliau jugalah yang menceritakan cerita si Bisuk Nauto di sekolah ini. Bahkan Menteri Pendidikan kedua setelah Ki Hajar Dewantara, Gunung Mulia, pernah menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Sekolah ini banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang perintis kemerdekaan, khususnya yang berasal dari Mandailing dan Kota Nopan. Pondok Pesantren Subulus Salam. Pondok Pesantren Subulus Salam yang terdapat di Sayur Maincat dan Kota Nopan mempunyai andil besar dalam mengusir penjajah dari tanah Mandailing. Pengurus pondok pesantren ketika itu banyak yang ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke luar Sumatera. Masa kemerdekaan, Pondok Pesantren Subulus Salam juga dijadikan markas TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Saat itu, pengurus, santri, dan guru-guru Pondok Pesantren Subulus Salam mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda
Pondok Pesantren Subulus Salam sering dijadikan tempat rapat dan musyawarah untuk menentang Belanda. Namun, gerakan ini tercium oleh Belanda. Akhirnya beberapa pengurus dan guru Pondok Pesantren Subulus Salam dipanggil asisten residen ke Padang Sidimpuan. Tidak berapa lama kemudian, pemerintah Belanda menangkap 5 orang pengurus pondok pesantren dan warga desa Sayur Maincat. Di antaranya Tinggi Lubis dibuang ke Digul Irian Jaya, Yahya Malik Nasution dibuang ke Digul Irian Jaya, Haji Ali Napiah Lubis atau yang dikenal Haji Mahal Lubis dipenjarakan di Sukamiskin, Jawa Barat. Makmur Lubis dibuang ke Ternate dan Abdul Aziz dibuang entah kemana. Itulah beberapa bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang yang menegaskan ataupun yang membuktikan Kota Nopan merupakan kota ataupun daerah yang paling bersejarah di daerah Mandailing. Kiranya kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kiranya terus melestarikan peninggalan-peninggalan yang mahal ini, sehingga generasi ke depan dapat mengambil pelajaran tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga tertanam rasa nasionalisme dan cinta kepada tanah air.